Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ngikuti channel di video ini, kebalik, video di channel ini udah tahu dong pilihan casing di rentang harga 300 ribuan. Kalau belum, monggo cek link di deskripsi. Nah, sekarang gantian yang harga 400 ribuan ya. Ya naik harga tapi tetap golongan murah meriah tentunya. Siapa yang gak suka murah? Pastinya pengen banget dong punya casing murah tapi nggak murahan, ya nggak? Tapi mohon banget nih, sebelum video dilanjutkan, bagi yang belum sama sekali pencet tombol subscribe, dipencet dulu. Karena sumbangan satu sub itu sangat berarti bagi saya. Dan doakan saya bisa melewati masa-masa sulit ini. Amin. Harga casing di video ini mungkin bisa sama atau bisa jadi beda harga. Tapi nggak banyak kok selisih harganya. Ya syukur-syukur sih bisa dapet yang jauh lebih murah, lebih bagus. Asal jangan sampai dapet casing murah tapi udah nggak ada bentuknya lagi, alias sudah bonyok entah dalam perjalanan atau dari sononya. Karena cukup banyak yang minta share link pembelian, saya udah taruh link pembelian casing yang dibahas di video ini. Ingat, cuma share doang ya, masalah gimana sellernya, barangnya, monggo tanya-tanya sendiri. Oke, mari kita bahas satu persatu casingnya. Cube Gaming Leaks. Casing dari Cube Gaming ini punya dua pilihan warna, hitam sama putih. Sayangnya harga yang warna putih itu lebih mahal dan lebih dari target harga di video kali ini. So pilihan paling pas adalah warna hitam ya. Harga yang warna hitam ini di kisaran Rp460.000 dan kalian udah dapat 3 kipas RGB 12 cm dalam paket penjualannya. Casing ini bisa dipasang semua ukuran motherboard, baik ATX, micro ATX, dan mini ATX. So nggak perlu khawatir kalau mau pasang motherboard di casing ini. Tampangnya sih ya lumayan ya, nggak jelek-jelek banget. Di bagian depan udah mesh dan bisa dipasang 3 kipas 12 cm. Bagian samping udah tempered glass dan juga udah ada PSU covernya, yang mana bagian power supply-nya itu bolong. Ya kalau kalian mau flexing jadi PSU-nya gitu. Flexing apaan bos? Flexing bahasa kekinian, masa nggak tahu sih? Itu loh, pamer-pameran. Untuk ruang di dalam casing ini cukup luas ya. Kemudian casing ini bisa dipasang VGA maksimal 320 mm, tinggi CPU cooler maksimal hingga 160 mm. Ruang kabel manajemen juga tergolong cukup baik di rank harga segini. Selain 3 kipas yang bisa dipasang di bagian depan, kalian bisa pasang 3 kipas lagi nih, 2 di atas dan 1 di belakang, ukuran 12 cm. Untuk storage bisa dipasang maksimal 2 kali hard disk 3,5 in dan 2 kali SSD 2,5 in. Enlight White Master. Salah satu casing yang bikin saya penasaran nih, asli. Tampangnya terkesan biasa ya, tapi kok kayak menarik gitu ya. Ya mungkin karena warnanya putih kali ya, sesuai temanya. White yang berarti putih, masa ya hitam. Harga jual casing ini cukup menarik di kisaran Rp430.000, tapi sayangnya casing ini nggak memberikan satu bonus kipas pun di dalam penjualannya. So jelasnya kalian harus merogoh kocek bini lagi nih buat beli kipas. Jangan dong, ngamuk. Tapi tenang, ada alternatif nih, kipas tambahan dengan menambah uang Rp60.000. Kalian dapat 3 kipas sparkle 12 cm, kalau nambah duit Rp60.000. Jadi harganya total Rp490.000, tetap 400 ribuan kan? Untuk ukuran motherboard casing ini hanya bisa dipasang motherboard jenis micro ATX sama mini ATX. Kalau dipaksa ATX bisa bos. Bisa dong, tinggal dipotong bagian bawah motherboardnya. Mau? Ya nggak bisa lah. Di bagian depan casing udah mesh dan bisa dipasang 3 kipas ukuran 12 cm. Kemudian 2 kipas di bagian atas dan 1 kipas di bagian belakang dengan ukuran yang sama, yaitu 12 cm. Pada bagian samping udah tempered glass bening dan pakai power supply cover yang bolong juga. Bisa flexing juga. Asal jangan flexing power supply kalian kerupuk, malu dong sama casingnya. Ruang di casing ini juga cukup lega ya. Ya walaupun saya belum pernah pegang casing ini, tapi cukup di terawang udah kelihatan. Yang jelas saya bukan dukun. Nah untuk ukuran panjang VGA yang bisa dipasang maksimal adalah 330 mm, tinggi CPU cooler 165 mm, dan support radiator hingga 280 mm bagian atas. Untuk storage sendiri bisa dipasang 2 kali hard disk 3,5 in dan 2 kali SSD 2,5 in. Paradox Gaming Piston. Masuk lagi nih merek Paradox, yang ini jenis piston motor. Nggak ada hubungannya deh kayaknya. Nah casing ini sebenarnya punya daya tarik sendiri ya, baik dari segi penampilan dan fitur. Tapi sayang banget nih, harga casing ini hampir menyentuh Rp500.000. Widih, lumayan juga harganya. Tapi bagusnya casing ini kasih bonus 1 kipas RGB bagian belakang.
Nanggung sih sebenarnya, kenapa nggak 3 sekalian aja? Ada 2 pilihan warna nih di casing ini, hitam dan putih. Lagi-lagi warna putih harganya udah di atas Rp500.000. Kenapa sih harus ada perbedaan? Kenapa nggak disamain aja nih harganya? Oh ya, casing ini hanya bisa dipasang motherboard jenis micro ATX dan mini ATX. Desain casing ini nggak kaku ya, ada lekukan di bagian depan casing dan juga udah mesh. Salah satu keunikan bagian depan ini bisa dicopot dengan mudahnya kalau mau bersih-bersih kipas bagian depan. Bagian depan ini bisa dipasang 3 kipas ukuran 12 cm atau alternatifnya 2 kipas ukuran 14 cm. Bagian atas bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm atau radiator 240 mm. Dan bagian belakang 1 kipas ukuran 12 cm. Pada bagian samping udah tempered glass tentunya dan udah pakai engsel. Widih, mantep. Power supply cover di casing ini juga bolong seperti 2 casing sebelumnya. Ruang di casing ini juga cukup lega untuk di kelasnya. Panjang VGA maksimal hingga 350 mm. Nah, untuk CPU coolernya mentok di 162 mm. Untuk storage sama seperti 2 casing sebelumnya, bisa dipasang 2 kali hard disk 3,5 in dan 2 kali SSD 2,5 in. Venom RX Ura. Casing ini udah pernah saya kupas di video sebelumnya, dan karena ukuran casing dan juga struktur casing yang sama dengan air-cooled Trinity Mini, maka casing ini masuk ke dalam rekomendasi casing harga 400 ribuan. Harga casing ini sendiri di kisaran Rp460.000 dengan bonus 2 kipas ARGB 12 cm pada bagian depan. Yang sayangnya nih, kipasnya diatur menggunakan tombol reset di casing, bukan yang model sinkron ke motherboard. Tapi mendingan sih dibanding yang warnanya fix ya. Pada bagian depan bisa dipasang 2 kipas 12 cm atau 2 kipas ukuran 14 cm. Bagian atas 2 kipas dan belakang 1 kipas dengan ukuran 12 cm. Untuk ukuran panjang VGA maksimal cuma 280 mm, paling rendah dibanding 3 casing sebelumnya. CPU cooler maksimal 160 mm. Pada bagian depan support radiator 240 mm. Nah, untuk storage sendiri bisa dipasang 2 kali hard disk 3,5 in dan 1 SSD 2,5 in. Dan kalau mau lebih jelasnya silahkan kalian tonton video yang saya share di deskripsi. Lantas dari 4 casing di video kali ini, kira-kira manakah yang paling layak dibeli? Ayo, yang mana? Semuanya sih layak dibeli ya, tapi pastinya ada casing yang punya daya tarik tinggi untuk dibeli. Kalau pendapat saya pribadi nih, melihat dari segi fitur, tampilan, dan harga, ya walaupun paling mahal ya, saya pilih Paradox Gaming Piston. Bukan penutup samping udah pakai engsel, buka bagian depan nggak pakai ribet, bisa dipasang VGA super panjang, dan kabel manajemen yang tergolong luas. Hanya saja casing ini cuma bonusin 1 kipas. Coba deh kalau 3 kipas misalnya. Wih, pasti laris manis nih, macam kacang gorengan. Kacang goreng maksudnya. Pilihan kedua tentunya Enlight White Master. Tampang oke, warna putih yang menggoda. Namun sayangnya nggak memberikan bonus kipas dalam paket penjualan. Tapi tenang, kalian nambah duit 60.000 dapat 3 kipas jenis sparkle. Tetap menarik bukan untuk dibeli? Tapi semua balik ke kalian ya, karena selera saya, kamu, dan dia itu pasti beda-beda. Karena perbedaan itulah kita jadi Bhinneka Tunggal Ika. Hidup Indonesia. Jangan lupa coblos saya. Nyalon bos. Pengen sih, tapi nggak ada modal. Gimana coba? Sorry, malah ngelantur. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan casing PC harga 400 ribuan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di MK Channel.